Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Fatimah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Fatimah binti Huzam yang lebih dikenal dengan nama al-Banin adalah seorang perempuan Arab yang berasal dari suku Banu Kilab. Beliau adalah istri dari Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Fatimah binti Muhammad. Dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib lahirlah 4 putra yang dikenal memiliki keberanian luar biasa, yaitu Abbas, Abdullah, Jafar dan Utsman. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa al-Banin dikenal dalam sejarah Islam sebagai sosok yang penuh pengorbanan. Keempat putranya gugur dalam pertempuran Karbala pada tahun 680 bersama saudara tiri mereka Husain bin Ali. Keberanian mereka menjadikan al-Banin digelari sebagai ibu dari para putra. Beliau juga dikenal melalui puisi-puisi yang dihubungkan dengan dirinya, yang mencerminkan rasa duka mendalam atas gugurnya anak-anaknya sekaligus rasa pengabdian yang besar terhadap keluarga Nabi Muhammad. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa al-Banin hidup di Madinah. Setelah peristiwa Karbala, beliau kerap mengunjungi pemakaman Al-Baqi untuk berduka bersama cucunya Ubaid Allah bin Abbas. Di pemakaman itu pula al-Banin dimakamkan meskipun tahun wafatnya tidak tercatat secara pasti. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pernikahan al-Banin dengan Ali bin Abi Thalib terjadi setelah tahun 632, yaitu setelah wafatnya Fatimah binti Muhammad. Peristiwa paling penting dalam hidupnya terkait dengan pertempuran Karbala yang terjadi pada tahun 680 ketika keempat putranya gugur bersama Husain bin Ali. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa al-Banin dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib atas saran Aqil bin Abi Thalib karena sukunya yaitu Banu Kilab dikenal melahirkan keturunan yang pemberani. Harapan itu terbukti ketika putra-putranya menjadi pejuang pemberani dalam pertempuran Karbala. Pengabdian al-Banin kepada keluarga Nabi Muhammad menjadikannya sosok yang dihormati khususnya dalam tradisi Syiah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kehidupan al-Banin diwarnai dengan pengabdian, kesetiaan dan pengorbanan. Setelah menerima kabar gugurnya keempat putranya, al-Banin dikisahkan berkata bahwa beliau rela menyerahkan putra-putranya dan segala yang ada di bumi asalkan Husain bin Ali masih hidup. Kesedihan itu beliau tuangkan dalam syair yang membuat banyak orang yang mendengarnya meneteskan air mata, bahkan disebutkan bahwa Marwan bin Hakam dari Bani Umayyah pun tersentuh. Dari sisi sejarah, al-Banin menjadi simbol seorang ibu yang rela kehilangan putra-putranya demi pengabdian terhadap perjuangan kebenaran. Dari sisi budaya, terutama dalam tradisi Syiah di Iran, sosok al-Banin dijadikan perantara doa atau tawasul ketika seseorang menghadapi kesulitan atau membutuhkan kesabaran. Dari sisi sosial, al-Banin memperlihatkan kekuatan seorang perempuan yang mampu menghadapi cobaan berat dengan ketabahan. Dari sisi sastra, syair-syair yang dikaitkan dengan dirinya menjadi warisan literasi yang menyampaikan pesan kesetiaan dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Dari sisi spiritual, doa dan syair al-Banin menumbuhkan inspirasi tentang keteguhan iman dan kesabaran. Dari sisi etika, kisah al-Banin memberikan teladan bahwa pengorbanan demi kebenaran adalah nilai yang tinggi dalam kehidupan. Dari kisah al-Banin dapat diambil pelajaran bahwa kesetiaan, pengorbanan dan keberanian adalah nilai luhur yang tidak lekang oleh zaman. Kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup merupakan kekuatan yang mampu menginspirasi banyak orang. Beliau menunjukkan bahwa seorang ibu tidak hanya melahirkan anak-anak pemberani tetapi juga menanamkan nilai pengabdian kepada kebenaran. Sosok al-Banin memiliki kelebihan sebagai simbol ketabahan dan pengabdian. Beliau dihormati karena kesetiaannya kepada keluarga Nabi Muhammad dan keberanian putra-putranya.
Kekurangannya adalah minimnya catatan sejarah yang mendetail tentang kehidupannya sehingga informasi yang sampai kepada generasi sekarang banyak bergantung pada sumber-sumber tertentu yang seringkali bercampur antara sejarah dan tradisi keagamaan. Saran yang membangun adalah perlu adanya penelitian sejarah yang lebih luas dengan membandingkan berbagai sumber, baik dari tradisi Syiah maupun dari catatan sejarah umum, agar sosok Al-Banin dapat dikenali secara lebih utuh dan objektif. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam.
Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.